Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Febrian, NIM J500-200-143. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestivus bagian superior. Yang pertama itu ada Istetinum tenio. Istetinum tenio atau usus halus merupakan bagian dari saluran pencernaan yang panjangnya 6,5 meter, merupakan lanjutan dari bagian phylorus gaster terbentang hingga bertemunya dengan caecum pada flexura iliocaecalis. Istetinum tenio terutama berperan dalam sekresi enzim digestif serta absorpsi nutrisi dari zat-zat yang telah dimakan. Terus ada duodenum. Nah, saya akan menunjukkan gambar terlebih dahulu. Seperti ini gambarnya, bisa dilihat. Ini saya akan menggunakan atlas netter. Di duodenum, yaitu bagian paling proksimal dari Istetinum tenio adalah duodenum. Namanya diambil dari bahasa Latin, yaitu duodenum digetorium. Duodenum digitorum, yang artinya 12 jari. Hal ini dikarenakan panjang dari duodenum kira-kira 25 cm atau sama dengan 12 jari. Nah, duodenum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pars superior, descendens horizontalis, dan ascendens. Bersama-sama membentuk suatu struktur berbentuk seperti huruf C. Duodenum pars superior, bagian pertama dari duodenum yang berhubungan dengan pars phylorus, bagian dari gaster, dipisahkan oleh katup sphincter phylorus. Katup sphincter phylorus ini berperan untuk mencegah makanan yang masuk ke dalam gaster langsung menuju ke duodenum sebelum tercerna dengan baik. Duodenum pars superior ini berada dalam peritoneum sehingga termasuk dalam organ intraperitoneal. Sedangkan bagian duodenum lainnya nantinya akan keluar dari rongga peritoneum ke arah posterior atau disebut sebagai organ retroperitoneal secara skeletopis. Duodenum pars superior terletak setinggi vertebra lumbal 1. Duodenum pars descendens, bagian kedua dari duodenum secara skeletopis. Duodenum pars descendens terletak setinggi vertebra lumbal 1 sampai vertebra lumbal 3. Pada bagian ini terdapat muara dari saluran kelenjar dari pankreas dan hepar, yaitu papilla duodeni major dan papilla duodeni minor. Sehingga enzim-enzim pencernaan yang diproduksi oleh hepar dan pankreas akan disekresikan di sini. Papilla duodeni major merupakan muara dari ampula pateri yang merupakan pergabungan antara ductus pancreaticus mayor dengan ductus choledocus, sedangkan papilla duodeni minor merupakan muara dari ductus pancreaticus accessorius atau Santorini. Terus ada duodenum pars horizontalis, itu bagian ketiga dari duodenum, terbentang secara transversal melewati vena cava inferior dan aorta. Secara skeletopis, duodenum pars descendens terletak di vertebra lumbal 3. Duodenum pars ascendens, bagian dari duodenum yang berhubungan dengan jejunum dipisahkan dengan jejunum oleh flexura duodenojejunalis. Bagian flexura tersebut difikasi oleh ligamen suspensorium duodenale atau ligamen Treitch. Ligamen tersebut juga menjadi tanda pemisah antara sistem saluran pencernaan atas dengan sistem saluran pencernaan bawah. Secara skeletopis, duodenum pars ascendens terletak setinggi vertebra lumbal 3 sampai vertebra lumbal 2. Terus ada jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum bagian distal dari Istetinum tenio. Berhubungan dengan Istetinum crassum dipisahkan oleh valvula iliocaecalis. Jejunum dan ileum merupakan bagian usus yang menggantung bebas dan difikasi oleh mesenterium. Antara jejunum dan ileum tidak memiliki batas yang jelas. Namun jejunum dan ileum dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri khususnya. Untuk ciri-cirinya yaitu jejunum terletak pada kuadran kiri atas, memiliki dinding usus yang tebal, pasa rakta lebih panjang, jumlah arkade lebih sedikit,
Pelika sirkularis lebih panjang dan padat. Nodus limfatikus tersusun soliter. Sedangkan ileum terletak pada kuadran kanan bawah, memiliki dinding usus yang tipis, pasa raktas lebih pendek, jumlah arkade lebih banyak 4-5, pelika sirkularis lebih pendek dan renggang. Nodus limfatikus berbentuk khas disebut flaquosphere. Untuk selanjutnya itu ada intestinum crassum. Intestinum crassum usus besar merupakan bagian dari saluran pencernaan yang panjangnya 1,5 meter dengan diameter 6,5 cm, terbentang dari valva ileocaecalis hingga ke analis ani. Intestinum crassum berperan dalam absorpsi air, elektrolit, dan pembentukan feses. Secara anatomis, intestinum crassum ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni itu ada caecum, kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens, dan kolon sigmoid. Terus ada caecum. Caecum merupakan bagian paling proksimal dari intestinum crassum, terletak pada fossa iliaca dextra. Sedangkan kolon ascendens merupakan lanjutan dari caecum, terbentang secara ascendens ke atas hingga bertemu dengan hepar. Kemudian akan membentuk flexura yang disebut dengan flexura coli dextra atau disebut juga flexura hepatica. Lalu ada kolon transversum. Itu kolon transversum terbentang dari flexura hepatica ke arah sinistra hingga bertemu dengan spleen. Kemudian akan membentuk flexura arah ke inferior yang disebut dengan flexura coli sinistra. Flexura splenica berbeda dengan bagian kolon yang lain. Kolon transversum relatif lebih terfiksasi karena bagian ini difiksasi oleh mesokolon transversum serta terdapat ligamen pernicocolik yang menghubungkan flexura splenica dengan diafragma. Terus ada kolon sigmoid, yaitu kolon sigmoid terletak pada regio inguinalis sinistra, terbentang dari fossa iliaca sinistra ke arah media vertebra sakral 3, memiliki struktur khas seperti huruf S. Kolon sigmoid difiksasi oleh meskolon sigmoid. Lalu itu ada rektum. Rektum merupakan saluran lanjutan dari kolon sigmoid pada vertebra sakral 3, panjangnya 20 cm, memiliki struktur lapisan dinding hampir sama dengan kolon. Namun pada rektum tidak ditemukan Taenia coli, Haustra, Plica semilunaris, dan Appendix epicloic. Terus selanjutnya itu ada kanalis analis, yaitu kanalis analis merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan, berperan sebagai saluran ekresi dari zat-zat sisa hasil pencernaan, terletak pada tirgonum analis di antara perineum dengan fossa iliaca dextra dan sinistra. Bagian kanalis analis dimulai dari anorectalis, junctio hingga anus, memiliki panjang 4 cm. Sekian yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.